Jadi kita pertegas, uang itu bukan uang Agus, tapi uang milik para donatur yang diserahkan kepada Agus untuk dipergunakan pengobatan matanya. Namun dalam hal ini, dalam rangka perjalanan, ternyata tidak digunakan sesuai awal, yaitu pengobatan mata Agus, malah dipergunakan ke hal-hal yang lain. Sehingga dengan adanya polling ini, mungkin diharapkan agar adanya ketransparan daripada pihak donatur-donatur tersebut untuk bisa mengakhiri daripada polemik yang ada. Itu tujuannya. Jadi kalau terkait permintaan maaf Agus itu sudah terlambat karena Agus sudah terprovokasi, di mana Agus merasa dizolimi sehingga melaporkan Novi ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Jadi permasalahan blundernya, permasalahan kritisnya itu ada di Agus. Kenapa bukannya berdamai dengan Novi, malah dimanfaatkan atau digunakan untuk hal-hal tertentu demi kepentingan para pengacara yang dukung Agus. Itu yang kita sangat sayangkan. Nah, itu tadi, awalan kan donasi ini untuk Agus, namun Agus salah gunakan sehingga dana ini sia-sia, akhirnya menjadi polemik, menjadi permasalahan, dan tanpa direncanakan Agus menyerahkan kembali kepada Novi, sehingga dalam permasalahan dana itu sudah jelas, sudah clear, yaitu cash close. Tidak lagi perlu dipermasalahkan terkait dana, karena dana itu bukan lagi kepemilikan di Agus dipergunakannya, namun sudah kepemilikan di Novi. Tinggal Novi melalui yayasannya bisa memanfaatkan dana ini untuk Agus-Agus yang lain. Nah, tadi polling itu hanya untuk memastikan bagaimana daripada para pihak donatur untuk memastikan bahwa uang itu betul adanya dari pihak donasi, sehingga nantinya dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan Agus-Agus yang lainnya. Ya, karena mediasi itu kan deadlocknya hanya satu, yaitu dana tersebut harus secara transparan. Namun pihak Agus tidak melakukan itu. Artinya dana itu dipergunakan seenak-enak atau semau maunya Agus tanpa syarat. Makanya kan deadlock. Jadi inilah kesalahan total, sehingga tidak perlu lagi ada perdebatan terkait dana ini. Sudah jelas dana ini sudah ada di tangannya Novi melalui yayasannya, tinggal yayasannya menggunakan dana ini untuk kebutuhan Agus-Agus yang lain. Ini tambah lucu, apa haknya Agus datang ke Menkes, karena ke Menteri Sosial? Karena di dalam Menteri Sosial sendiri itu kan daripada yayasan Novi tidak dalam permasalahan atau tidak dalam permasalahan hukum, sehingga Mensos harus melihat atau mengaudit, tidak ada itu kepentingannya. Nah, ini makanya Agus tahu diri, putusin kuasa hukum itu, sehingga Agus bisa ambil keputusan tanpa adanya intervensi pihak-pihak lain yang merugikan Agus sendiri. Enggak lah. Jadi tadi kita bilang, kalau Agus mau tenang, Agus jalan aja sendiri tanpa didampingi kuasa hukum yang memang membuat ini blunder, membuat masalah ini bias kemana-mana. Aturan kan masalah ini tidak akan terus berpolemik kalau memang Agus sesuai skenario pengobatan. Namun karena ada salah gunakan, masuk dari pengacara-pengacara lain, bukan mencari kondusif atau bukan mencari formulasi untuk kebaikan Agus, malah ngelebar kemana-mana. Baik itu kepada laporan polisi, baik itu ke dinas sosial, kemana-mana lah. Kalau donatur itu mengangkat kuasa hukum kan haknya mereka. Namun urgent atau tidak, saya rasa tidak urgent. Karena namanya donatur itu kan ikhlas, tidak perlu lagi dipermasalahkan. Kalau dia memakai kuasa hukum, kepentingannya untuk apa? Kalau kepentingannya untuk permasalahan hukum tambah jadi ruwet, ya itu salah jalan. Karena namanya donatur itu adalah ikhlas dan tulus, tanpa ada maksud yang lain. Lah, memang dari awal karena sudah salah daripada penafsiran dana tersebut, harusnya begitu dana itu diterima Agus gunakan semaksimal mungkin untuk pengobatan mata. Nah, kalau sekarang orang sudah skeptis, orang sudah tidak percaya, orang sudah tidak yakin lagi dana itu akan dipergunakan maksimal untuk kepentingan Agus. Jadi wajar-wajar aja masyarakat sekarang ini skeptis. Ya itu tadi, ini kuasa hukumnya Agus bukan malah memperkecil masalah,
malah memperlebar-lebar masalah. Yang nggak ngerti mungkin pansos, mungkin mau jadi terkenal lagi, mungkin mau jadi dapat apa sesuatu dari Agus. Sementara keyakinan saya bahwa kasus Agus ini sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan dan tidak perlu diperbesarkan lagi. Donasi jelas untuk Agus, tapi tidak digunakan maksimal, sehingga dana itu sekarang ada di Novi. Novi tinggal menjalankan itu kepada Agus-Agus yang lain. Terkait pertanggungjawaban Agus yang uang sudah digunakan oleh Agus, Agus harus siap-siap kalau memang pihak Novi melaporkan atau pihak donatur melaporkan Agus penggunaan uang. Nah, sumber permasalahan ini kan karena juga Densu berperan dengan podcast-podcastnya itu. Harusnya Densu juga tidak mempergunakan ini hanya untuk sekedar menaikkan rating podcastnya dia. Kalau memang dia mau berperan, bikinlah permasalahan ini supaya clear and clean, supaya Agus bisa normal kembali dalam kehidupannya, dan dana dari pihak donatur itu bisa dimanfaatkan maksimal. Bukan malah jadi saling menyalah-nyalakan. Kalau saya, Agus setelah ini harusnya selesaikan permasalahannya dengan kuasa hukum. Jangan mau diseret-seret dengan hukum-hukum yang baru. Itu satu untuk saran saya kepada Agus. Dan yang kedua, kalau untuk Novi ingin pergunakan dana yang ada untuk ical-ical yang lain, itu lebih bijak, lebih bagus, dan fungsinya jelas. Namanya donasi. Itu harus dipergunakan untuk apa yang memang dibutuhkan. Nah, jadi kalau masalah penyiram Agus, itu berbeda perspektifnya. Perspektif dari Agus sendiri itu terkait dana donasi. Itu berbeda dengan perbuatan kriminal orang. Kalau perbuatan kriminal orang itu nggak perlu lagi kuasa hukum karena sudah ada jaksa. Jaksa itu adalah pengacara negara yang digunakan untuk menuntut para kriminal, para pelaku kejahatan. Nah, bagus, kita lihat nanti bahwa pada saat nanti Agus hadir di persidangan sebagai saksi korban yang mengalami penganiayaan sampai matanya mengalami permasalahan, nanti akan terjelas gambaran bagaimana perilaku Agus sesungguhnya, sehingga pelaku mau melakukan itu kepada Agus. Karena kita tahu pelaku itu kan membuat matanya Agus bermasalah. Itu kan suatu perbuatan penganiayaan berat. Nah, kita lihat nanti perjalanan persidangan. Kalau masalah penganiayaan, penyiraman itu kan masuk ke faktor penganiayaan yang mengakibatkan orang punyanya cacat. Itu adalah penganiayaan berat. Jadi kemungkinan besar ya hukumannya sudah pasti di atas 5 tahun. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.